Hai guys, jadi hari ini gue memutuskan untuk membuat video tentang bagaimana caranya menjadi memikat dan mempesona. Karena gak sedikit yang berpikir kalau lo cantik, lo aman. Kalau lo good looking, lo diutamakan. Oh, enggak teman-teman. Gue kenal sama banyak orang yang sangat cantik. Bahkan buat di zaman sekarang, yang cantik dan good looking itu banyak banget. Kita bisa temuin lah di mana-mana. Jadi buat sekarang, menurut gue, orang cantik itu udah nggak langka. Nah, gue punya banyak kenalan yang good looking secara fisik, tapi mereka nggak menarik. Mereka nggak mempesona bagi siapapun. Sebenarnya, ada banyak faktor yang menjadikan diri kita mempesona dan karismatik. Beberapa hal yang bakal gue sebutin ini sangat penting. Terutama kalau lo lagi mencoba meraih kesuksesan dalam hidup lo, atau lagi cari pasangan. Tentu menjadi mempesona atau karismatik itu sangat penting. Makanya gue pengen berbagi sama lo semua gimana caranya supaya lo lebih kelihatan memikat dan mempesona. Maka dari itu lo tonton sampai habis dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share juga ya. Oke, mari kita mulai. Poin pertama, lo harus membuat orang lain merasa dirinya penting. Cara ini lo bisa lakuin dengan cara memastikan bahwa lo memperhatikan mereka sepenuhnya. Ketika lo duduk dengan seseorang atau lagi jalan keluar sama orang lain, lo jangan melihat kemana-mana, terutama saat mereka lagi ngomong. Perhatiin mereka dan kontak mata itu sangat penting. Dan lo jangan buka HP. Gue yakin lo pernah ngerasa kesel dan merasa gak dihargai ketika lo lagi sama orang, tapi orang itu selalu mainin HP-nya. Sebenarnya, mereka tuh ada di mana dan sama siapa sih? Jadi lo fokus aja sama orang di depan lo saat ini. Bahkan kalau bisa, HP lo tuh sembunyiin aja deh dalam tas. Gak usah kelihatan. Gue yakin, lo punya waktu balas chat orang di waktu lain. Jadi simpen HP lo, bicara sama orang yang lagi sama lo dan perhatiin mereka. Percaya deh, ketika orang itu selesai ngomong sama lo dan pergi pamitan, mereka bakal ngerasa lebih pede. Percaya, gue benar-benar mengamati diri sendiri. Terutama momen yang paling gue inget adalah ketika gue lagi ngomong sama dua dosen gue. Anggap aja, si A dan si B. Nah, dosen si A, mereka menerima gue untuk datang. Artinya, kita udah buat janji lah ya di suatu waktu untuk bertemu. Seharusnya pada momen kontrak waktu tersebut, kita fokus aja sama apa yang bakal kita omongin. Tapi karena beliau terlalu sibuk, ya gue ngerti lah ya gimana dosen. Alhasil, gue merasa dosen si A ini pikirannya seolah terbagi. Berbicara sembari multitasking dan gak benar-benar merhatiin gue. Dan setelah urusan selesai, gue pergi dengan perasaan kurang yakin dan percaya diri. Berbeda halnya dengan si dosen B. Singkat cerita, kita udah buat janji. Meski sebelumnya dia juga lagi ngobrol sama orang lain, ketika udah waktunya kita bertemu, beliau benar-benar menaruh dirinya, perhatiannya, bener-bener sama gue. Dia gak ke-distract sama hal lain, gak main handphone, atau ngurusin kerjaan lain. Bener-bener fokus sama lawan bicaranya. Dan ya, pertama gue merasa baik sama dosen B. Dan faktanya, beliau emang karismatik. Dan kedua, ketika gue jalan keluar ruangan, itu benar-benar perbedaannya. Gue merasa lebih optimis, merasa lebih baik, dan mikir kalau gue itu adalah berkat di bumi ini. Kita sebagai manusia secara alami mencari hal-hal yang membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Itulah kenapa banyak orang mencari gula atau punya kecanduan lainnya yang memicu dopamin di kepala kita. Karena hal-hal itu membuat kita merasa lebih baik. Jadi ketika ada orang yang membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita secara alami tertarik pada mereka. Gue dengerin orang, gue biarin orang ngomong, gue biarin mereka cerita tentang diri mereka. Orang-orang sangat menarik. Lo harus lihat orang seolah-olah mereka adalah orang pertama yang pernah lo lihat dan seolah-olah lo lagi jatuh cinta sama mereka. Bahkan ketika lo kumpul sama temen-temen, lo melihat mereka dengan penuh kekaguman. Kayak, wow, lo hebat ya bisa lakuin itu. Excited gitu rasanya.
Karena lo memberikan energi bahwa mereka luar biasa, energi tersebut secara alami akan kembali ke diri lo sendiri. Orang akan berpikir kamu mempesona, karena kamu mampu membuat mereka berharga dan luar biasa. Tingkatkan kemampuan kamu dalam berkomunikasi, karena ini juga merupakan kriteria orang yang mempesona. Enak gak sih ketika lo bisa ngobrol sama siapapun, bisa ngobrol sama orang yang sangat serius, dan bisa juga ngobrol sama orang yang sangat lucu dan humoris. Lo akan bisa memikat mereka dengan itu. Kenapa? Pertama, lo tahu gimana caranya menyampaikan isi pikiran lo lewat kata-kata, dan tahu cara mengatakannya dengan benar tanpa menyinggung orang lain. Lo ngerti gimana caranya lo bisa jelasin suatu hal kepada orang lain, seolah-olah mereka adalah anak umur 5 tahun. Dan ya, kalau lo benar-benar baik dalam berkomunikasi, lo pasti bisa jelasin apa yang ingin lo sampaikan kepada anak umur 5 tahun. Orang-orang terkuat dan paling berpengaruh tahu gimana cara mereka berbicara dan menjelaskan suatu hal dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Lo juga harus belajar cara membuat pikiran lo jadi masuk akal bagi semua orang, sehingga mereka bakal paham sama apa yang lo katakan. Bahasa tubuh lo juga penting. Ketika lo duduk dengan seseorang, pastiin kalau lo selalu menghadap mereka. Jangan ngebelakangin atau menjauhkan kaki dan tubuh lo ke arah lain, karena ini bakal nunjukin kalau lo itu nggak tertarik atau kayak pengen buru-buru kabur. Terus jangan nutup diri seperti ini. Nah, kayak gini nih, kalau lo ngomong sama orang dengan gaya tubuh yang seperti ini, lo malah ngebentuk barir di sekitar diri lo. Cobalah untuk berbicara terbuka. Misal, lo berbicara dengan gerakan-gerakan tangan. Buka tubuh lo, selalu hadapkan diri lo kepada orang lain. Gue juga pengen ngasih tahu kalau lo harus belajar cara membaca orang lain dari gerak tubuhnya. Ada banyak orang di luar sana yang gak bisa lihat ke dalam diri mereka sendiri, yang gak tahu gimana berbicara dengan benar, yang gak tahu gimana memahami bahasa tubuh orang lain. Mereka ngerasa gak nyaman dan gak tahu gimana cara ngatasinnya. Gue bakal ngasih tahu lo juga kalau orang yang sangat kuat, orang yang sangat memikat, tahu gimana membaca orang lain, gimana lihat seseorang, dan tahu apa yang ada dalam diri mereka, apa yang mereka rasakan, dan tahu apa yang harus mereka katakan kepada orang lain untuk membuat diri orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Dan satu hal, lo gak bisa memikat orang lain kalau lo sendiri gak paham sama diri lo. Lo harus paham pikiran lo, paham gimana lo berpikir, apa yang buat lo bahagia, apa yang buat lo sedih, apa yang buat lo seneng, apa yang buat lo marah. Dan ketika lo tahu ini, lo bisa ngerespon dengan cara yang buat orang lain tuh ngerasa lebih baik tentang diri mereka. Selain itu, orang lain akan melihat kepercayaan diri lo dan energi positif lo. Secara gak langsung mereka tuh bakal tertarik sama lo. Dan terakhir, penting buat lo paham kalau memikat bukanlah tentang menjadi orang lain. Banyak orang yang salah mengira kalau untuk menjadi memikat dan mempesona, lo harus ngubah siapa lo. Enggak, itu sebenarnya gak benar. Lo gak perlu ngubah diri lo siapa. Lo hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan kalau lo gak suka sama diri sendiri, gak percaya diri dengan diri lo sendiri, gue saranin lo mulai dengan mencari tahu kenapa lo ngerasa kayak gitu. Kenali akar penyebabnya dan mulailah memperbaiki hal itu. Gue tahu ini gak mudah dan ini membutuhkan waktu, tapi lo bisa melakukannya. Setiap orang bisa melakukannya. Kalau lo ngerasa gak cukup baik buat seseorang, selesain masalah yang ada dalam diri lo sendiri dan temukan cara untuk mencintai diri sendiri. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memikat dan mempesona. Gue harap tips ini bermanfaat buat lo. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, like dan komen juga. Gue Rin and see you next video.